Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahendra Eka Putra, nomor induk mahasiswa 18 Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian 2 dengan judul penelitian saya, pengaruh pertemanan sebaya terhadap prestasi belajar siswa SMAN 1 Gundang Tulungagung. Untuk yang pertama, latar belakang masalah. Di sini karena dari banyak siswa SMAN 1 Gundang masih banyak yang mengalami kesulitan belajarnya. Terlihat dari adanya siswa-siswa yang enggan belajar dan tidak bersemangat dalam menerima pelajaran di kelas. Siswa juga lebih sering berbicara dengan teman bangkunya pada saat jam pelajaran. Dalam berteman, siswa juga pilih-pilih sehingga apabila ada yang tidak diajak berteman. Dalam memilih kelompok untuk berdiskusi, terdapat siswa yang pilih-pilih terhadap teman satu kelompoknya. Dalam pembelajaran, siswa pun yang belum aktif dalam mengerjakan soal latihan yang diberikan, sehingga hasil belajarnya pun menjadi kurang memuaskan. Hal itulah yang menjadi permasalahan peneliti, sehingga peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang pengaruh pertemanan sebaya terhadap prestasi belajar yang dicapai oleh siswanya. Yang selanjutnya, identifikasi masalah. Dari latar belakang di atas, saya mengidentifikasi masalah. Yang pertama, siswa memiliki intensitas bertemu yang tergolong tinggi karena sebagian besar siswa memiliki letak rumah yang tidak jauh satu sama lain dan dekat dengan sekolahan, tetapi lebih banyak dihabiskan untuk bermain. Yang kedua, ketika berada di kelas, siswa yang memiliki nilai prestasi belajar yang rendah cenderung berteman dengan siswa lainnya yang memiliki nilai prestasi belajar yang rendah. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, siswa dengan nilai prestasi belajar yang rendah cenderung tidak mau menanyakan perihal materi pembelajaran kepada siswa yang nilainya tinggi karena malu. Selanjutnya, pentingnya penelitian. Pentingnya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pendidikan dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan memberikan gambaran mengenai teman sebaya terhadap hasil belajar siswa dan dapat dimanfaatkan oleh orang tua siswa sebagai salah satu sumber informasi tentang pengaruh pertemanan anak. Dengan adanya informasi tersebut, diharapkan para orang tua dapat lebih memperhatikan dan mengawasi anak. Orang tua diharapkan mengetahui dengan siapa anaknya bergaul sehingga dapat terkontrol. Yang kedua, pentingnya pengetahuan bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan guru, dalam membantu memberikan informasi kepada orang tua. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, di sini ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperkaya data penelitian yang sudah ada dan memberikan penjelasan mengenai pergaulan teman sebaya, prestasi belajar, serta pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi siswa, guru, orang tua, dan peneliti selanjutnya dalam mendapatkan informasi mengenai pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap prestasi belajar siswa. Selanjutnya, pembahasan kali ini landasan teori. Yang pertama, teman sebaya. Berdasarkan Saifuddin dan Nurizati tahun 2018 mendefinisikan teman sebaya ialah anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama, yang saling berinteraksi dengan kawan-kawan sebaya yang berusia sama dan memiliki peran yang unik dalam budaya atau kebiasaannya. Sedangkan menurut Horton and Hahn dalam Dansar tahun 2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kelompok teman sebaya atau peer group adalah suatu kelompok dari orang yang seusia dan memiliki status sama dengan siapa seseorang umumnya berhubungan atau bergaul.
Yang kedua, prestasi belajar. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian prestasi adalah hasil yang telah dicapai atau dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Jamarah tahun 2009 dalam bukunya Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, bahwa prestasi belajar adalah apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja. Sedangkan Chaplin tahun 2002 juga berpendapat bahwa belajar merupakan proses perubahan dari belum mampu menjadi sudah mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Di sini menurut Pratiwi tahun 2017, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal terdiri dari kecerdasan jasmaniah atau panca indera atau juga fisiologis, sikap, minat, bakat, dan motivasi. Kemudian faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Sedangkan tugas utama dalam keluarga bagi pendidikan adalah sebagai peletak dasar akhlak dan keagamaan. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong peserta didik untuk belajar lebih giat. Lingkungan sekolah ini meliputi cara penyajian pelajaran, hubungan guru dengan peserta didik, alat-alat pelajaran, dan kurikulum. Hubungan guru dengan peserta didik yang kurang baik akan mempengaruhi hasil belajarnya. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Membentuk kepribadian anak, karena dalam pergaulan sehari-hari seorang anak akan selalu menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan lingkungannya. Untuk selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, saya mengambil dari jurnal penelitian Pujangga oleh Nur Komari Pratiwi dari Universitas Indraprasta PGRI tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Perhatian Orang Tua, dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa SMK Kesehatan di Kota Tangerang. Yang kedua, saya mengambil jurnal penelitian pendidikan oleh Rahmita Diah Agustina dari Universitas Negeri Semarang tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Teman Sebaya, Lingkungan Keluarga, dan Motivasi Belajar Terhadap Disiplin Belajar Akuntansi Siswa Kelas 11 Akuntansi SMK Gatra Praja, Pekalongan tahun ajaran 2014-2015. Yang ketiga, saya mengambil dari jurnal penelitian EduExos oleh Asep Saifuddin dan Yeti Nurizati dari IAIN Syekh Nuryati Cirebon tahun 2018 dengan judul Pengaruh Gaya Belajar Siswa dan Pergaulan Teman Sebaya Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada mata pelajaran IPS kelas 8 di SMP Negeri 1 Mundu Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, metode penelitian. Pengumpulan data, ada kuesioner dan angket. Kemudian jenis survei, pendekatan kuantitatif, sumber data primer siswa SMA 1 Gondang, sumber data sekunder buku dan jurnal, keabsahan data, uji validitas dan uji reliabilitas, analisis data, statistik inferensial. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, pengujian instrumen. Di pengujian instrumen yang pertama ada uji validitas. Uji validitas di sini uji coba instrumen, juga penelitian ini dilakukan pada 31 siswa SMA 1 Gondang Tulungagung tahun ajaran 2020-2021. Angket motivasi belajar berjumlah 20 butir. Angket lingkungan teman sebaya berjumlah 20 butir. Sebutir pernyataan kemudian
analisis dengan bantuan komputer program SPSS 17.0 for Windows. Hasil uji coba validitas menunjukkan bahkan untuk angket variabel motivasi belajar, butir pernyataan yang valid berjumlah 16 butir. Angkat variabel lingkungan teman sebaya, butir pernyataan yang valid berjumlah 15 butir. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan komputer didukung dengan software SPSS versi 17.0 for Windows. Program uji keandalan teknik AlphaConverse berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel motivasi belajar menunjukkan koefisien alfa sebesar 0,742, termasuk dalam kategori tinggi. Variabel lingkungan teman sebaya menunjukkan koefisien alfa sebesar 0,750, termasuk dalam kategori tinggi. Yang kedua, pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis ada 3 pengujian hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan pengujian hipotesis yang pertama. Di dalam pengujian hipotesis yang pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMA N 1 Gundang Tulungagung ajaran 2020-2021. Dari hasil analisis regresi sederhana menunjukkan koefisien korelasi RX1Y sebesar 0,514. Angka tersebut bersifat positif. Dengan demikian, motivasi belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa SMA N 1 Gundang Tulungagung ajaran 2020-2021. Koefisien determinasi R kuadrat X1Y menunjukkan bahkan prestasi belajar siswa SMA N 1 Gundang Tulungagung ajaran 2020-2021 dipengaruhi oleh motivasi belajar sebesar 26,4%. Pengaruh signifikan hipotesis pertama dapat dilihat dari hasil uji T. Jika T hitung sama atau lebih besar dari T tabel, maka variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan SPSS versi 17.0 for Windows menunjukkan bahwa harga T hitung adalah 5,967, lebih besar dari tabel pada taraf signifikansi 5%, DK sama dengan 99 sebesar 1,980. Maka motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa SMA N 1 Gundang Tulungagung ajaran 2020-2021. Model regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan 1,197 X1 ditambah 24,682. Yang dimaksudnya, jika motivasi belajar atau X1 naik 1 satuan, maka prestasi belajar siswa atau Y akan naik sebesar 1,197. Untuk yang kedua, pengujian hipotesis kedua. Di dalam hipotesis kedua ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif lingkungan teman sebaya terhadap prestasi belajar siswa SMA N 1 Gundang Tulungagung tahun ajaran 2020-2021. Dari hasil analisis regresi sederhana menunjukkan koefisien korelasi RX2Y sebesar 0,579. Angka tersebut bersifat positif. Dengan demikian, lingkungan teman sebaya berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa SMA N 1 Gundang Tulungagung tahun ajaran 2020-2021. Koefisien determinasi R kuadrat X2Y menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa SMA N 1 Gundang Tulungagung tahun ajaran 2020-2021 dipengaruhi oleh lingkungan teman sebaya sebesar 33,5%. Pengaruh signifikan hipotesis kedua dapat dilihat dari hasil uji T. Jika T hitung sama atau lebih besar dari T tabel, maka variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan SPSS versi 17.0 for Windows menunjukkan bahkan
bahwa harga T hitung adalah 7,066, lebih besar dari T tabel pada taraf signifikansi 5%. DK sama dengan 99 sebesar 1,980. Maka lingkungan teman sebaya berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar SMAN 1 Gondang Tulungagung tahun ajaran 2020-2021. Model regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan 1,423x2 ditambah 12,770. Maksudnya adalah jika lingkungan teman sebaya atau X2 naik satu satuan, maka prestasi belajar siswa atau Y akan naik sebesar 1,423. Untuk yang ketiga, pengujian hipotesis ketiga. Hipotesis ketiga di sini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa SMAN 1 Gondang Tulungagung tahun ajaran 2020-2021. Dari hasil analisis regresi ganda menunjukkan koefisien korelasi RY12 sebesar 0,642. Angka tersebut bersifat positif. Dengan demikian, motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa SMAN 1 Gondang Tulungagung tahun ajaran 2020-2021. Koefisien determinasi menunjukkan ketepatan garis regresi. Garis regresi yang digunakan untuk menjelaskan proporsi dari ragam prestasi belajar siswa yang diterangkan oleh variabel independennya. Hasil perhitungan SPAS 17.0 for Windows menunjukkan R kuadrat Y12 sebesar 0,412. Nilai tersebut berarti 41,2%. Perubahan prestasi belajar siswa SMAN 1 Gondang Tulungagung tahun ajaran 2020-2021 dapat diterangkan oleh motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya, sedangkan 58,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dan yang selanjutnya, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari motivasi belajar atau X1 terhadap prestasi belajar siswa SMAN 1 Gondang Tulungagung tahun ajaran 2020-2021 atau Y dengan RX1Y sebesar 0,514. Kemudian R kuadrat X1Y sebesar 0,264 dan terhitung sebesar 5,954, lebih besar dari T tabel 1,980. Dan yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari lingkungan teman sebaya atau X2 terhadap prestasi belajar siswa SMAN 1 Gondang Tulungagung tahun ajaran 2020-2021 atau Y dengan RX2Y sebesar 0,579, R kuadrat X2Y sebesar 0,335 dan T hitung sebesar 7,0667, lebih besar dari T tabel 1,980. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari motivasi belajar atau X1 dan lingkungan teman sebaya atau X2 secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa SMAN 1 Gondang Tulungagung tahun ajaran 2020-2021 atau Y dengan RY12 sebesar 0,642, R kuadrat Y atau 12 sebesar 0,412 dan F hitung sebesar 34,648, lebih besar dari F tabel 3,09. Kemudian
Saran yang pertama bagi siswa. Siswa diharapkan bisa menumbuhkan dan menjaga motivasi belajar agar bisa mendapat prestasi belajar yang bagus. Yang kedua bagi guru. Guru diharapkan bisa menumbuhkan dan menjaga motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa penting agar siswa merasa senang dan bersungguh-sungguh dalam belajar, sehingga akan meningkatkan prestasi belajar siswa tersebut. Yang ketiga bagi peneliti selanjutnya. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa selain yang telah diteliti dalam penelitian ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.